Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jowo yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, di video kali ini aku mau memberikan sebuah bahasan yang sangat penting banget buat teman-teman, khususnya teman-teman yang baru datang di Korea yo. Ini mengenai apa? Mengenai sajang-sajang atau bos yang nakal. Emang ada? Daripada kalian penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk. Cus. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak panjang lebar, langsung saja ini bakal aku bahas mengenai sajang atau majikan atau bos yang nakal di Korea. Apakah di Korea itu ada bos atau sajang yang nakal? Tentunya tidak di Korea, tidak di Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang namanya orang baik dan orang jahat itu ada yo. Begitu pula meskipun negara sini itu terkenal dengan kejujurannya, tetapi tidak semua orang jujur karena selama saya di sini ada saja orang-orang yang tidak jujur, begitupun dengan pemilik-pemilik perusahaan ataupun bos ataupun majikan. Jadi buat teman-teman mungkin ini sangat penting untuk disimak, jangan di skip karena ini bener-bener bermanfaat insya Allah. Ya wes, jadi ini sajang nakal itu maksudnya gimana toh? Ya wes, langsung saja yo. Jadi sajang nakal itu bukan cuma istilahnya jahat ataupun suka bentak-bentak ataupun yo gimana yo. Karena pada kenyataannya ini emang ada banyak sekali teman-teman yang mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kurang enak. Di antaranya mungkin ada gajinya yang nggak dibayar secara benar, curang dari segi gaji bisa, terus ada juga yang curang dari segi nggak memenuhi fasilitas atau ngasih fasilitas itu kayak fasilitasnya nggak layak, nggak memanusiakan manusia. Itu juga ada saja ya, meskipun banyak teman-teman juga mendapat fasilitas yang bagus-bagus. Ya wes, untuk itu untuk teman-teman yang mau ke sini, yang paling penting satu, siapkan mental. Yang kedua, ini yang harus teman-teman ketahui, yang baru datang untuk jaga-jaga itu biasanya nanti kalau misal pas pertama-pertama kerja, ini usahakan untuk mencatat ini jam kerjamu. Misal kerja mulai jam 8 hari Senin jam 8 sampai jam 17, ditulis di kalender HP boleh, ditulis di buku juga boleh. Terus Selasa jam berapa sampai jam berapa, berikutnya ditulis terus. Misal kalian lembur juga lembur. Dan nanti pada saat gajian ini coba kalian hitung dengan singkat. Tentunya teman-teman udah tahu cara ngitung itu. Kalau misal belum tahu, tanya ke yang lebih tahu, atau mungkin bisa tanya ke shelter atau ke temen, atau tanya ke saya gimana cara ngitungnya yo. Nanti coba tak hitungkan, karena aku pas awal-awal juga gitu untuk mengetahui sajang kalian itu jujur apa enggak yo. Karena meskipun jujur juga terkadang gaji itu ada yang yo kayak salah ngitung gitu, ada guys. Yo wes, penting ini dicatat. Yo wes, selain itu ini aku mau cerita beberapa kejadian juga. Ini ada teman kita yang baru datang dari Indonesia. Ini datang 3 orang ya. Ini lanjutan yang kemarin apes dapat pabrik dan sajang yang bagus ini. Ini ternyata pabrik itu ngambil orang lagi dari Indonesia, ambil 3 orang guys. Padahal sebelumnya pabrik ini udah blacklist, udah nggak bisa ngambil dari Indonesia dikarenakan waktu itu dapat sanksi karena kalah sidang. Tetapi pabrik ini namanya pabrik licik yo. Ini pabrik ini ngambil orang 3 pakai nama pabrik lain. Maksudnya ada sebuah gudang yang didaftarin pabrik, tapi itu nggak pabrik, cuma gudang tok, tapi ada nama PT ini gitu loh ya wes. Ngambil pakai itu tapi diperkerjakan di tempat lain. Sebenarnya ini juga udah melanggar yo. Tapi namanya juga sajang licik, mau gimana lagi. Ngambil 3 orang ini pabriknya kemarin yo, teman-teman buat yang belum nonton bisa nonton di video berikutnya. Sebelumnya pabrik peleburan aluminium bikin
pager itu ya wes. Dan setelah ngambil 3 orang ini beberapa hari di Korea ini, teman-teman tahunya pasti kontrak kerja kan, yang kontrak kerja standar itu loh, yang biasa kita tanda tangani. Tetapi ini teman kita 3 orang dipaksa untuk tanda tangan surat kontrak kerja khusus. Jadi di sini perlu teman-teman ketahui, surat kontrak kerja khusus itu ada yo. Dan saya dulu juga pas pertama datang juga ada tanda tangan surat kontrak kerja khusus, bahkan tiap tahun ada. Satu yang harus teman-teman ketahui, maksudnya surat kontrak kerja khusus ini harus dibaca isinya apa saja. Jangan sampai surat kontrak kerja khusus ini merugikan kita. Kalau di tempatku dulu, surat kontrak kerja khususnya ini justru malah menguntungkanku. Karena di situ ada termasuk gongjong sutang, itu adalah tunjangan tiap bulan itu dapat 100.000 atau alias uang panas ya, aku ngarani ya kan, karena kerjanya panas. Tapi yang ditandatangani teman kita ini 3 orang ini bukan bonus atau apa, tapi ini berisi potongan-potongan ya, kayak potongan asrama. Asrama bukan asrama tok, ada potongan air, gas, listrik itu dipotong lagi. Dan masnya cerita ke saya, ini solusinya gimana mas, saya pengen pindah, ini udah kerjanya capek, asramanya nggak bagus juga, sekamar ditempatin orang 3, itu masing-masing orang dipotong 287.000 itu untuk asrama netok, belum listrik sama gas sama air. Loh, mosok mas, aku kan gitu toh. Terus habis itu dikasih tahu, dikirimi slip gajinya, dan benar guys, ternyata selain 287.000 tadi masih ada dipotong 44.800 itu untuk membayar gas, listrik sama air. Kok sampai segini aku ngono. Terus masnya cerita dia sebenarnya tahu kalau misal yang ditandatangani itu yo emang potongan-potongan itu sebenarnya 3 orang ini nggak mau tanda tangan, tetapi dipaksa dan diancam kalau nggak mau tanda tangan bakalan dipulangkan ke Indonesia. Jahat banget kan? Yo wes mau nggak mau akhirnya tanda tangan. Terus di antara 3 orang ini ada 1 orang yang udah nggak betah, terus nyari jalan untuk pindah juga. Sama saya sih tak arahin ke shelter-shelter, tetapi masnya ini cerita ada kejadian, masnya kan kerjanya pelan tuh, agak pelan, terus udah direkam sama bosnya dan itu dikirim ke shelter, diteleponin shelter di sini, yang ditelepon itu kebetulan kata Mase, kalau nggak salah itu shelter Kim Hee, dilaporin ini orang Indonesia di sini nggak mau kerja serius, kerjanya main-main tok gitu kan. Terus habis itu Mbak shelter ini ngomong sama Mase. Terus Mase ditanyain mau ngapa, Masnya cerita pengen pindah, terus sama Mbak shelter ini ya udah sini tak ngomong sama sajangmu. Terus ngomong sama sajangnya, diomongin buahmu pengen pindah gitu. Tetapi apa yang menjadi tanggapan sajangnya, bagaimana menanggapinya ya, sajangnya langsung pura-pura sibuk. Yo wes kayak aku sibuk, papa yo. Padahal di situ nggak sibuk guys. Dan setelah itu sajangnya ini marahi Mase, dinesoni, dimarahin guys, diundang ke kantor dan dibilangin ini kamu hari Sabtu nggak kerja. Padahal ini masih biasanya Senin sampai Sabtu itu kerja, dan gajinya itu gaji kotornya tak lihat itu 2.100.000 setelah kena potongan asrama dan air dan lain-lain ini tadi, ini nerima cuma sekitar 1.300.000. Apa ndak sakit bangetan, beneran bangetan ini. Misal tinggal di one room pun, satu rumah bertiga, one room itu sekarang kisaran 350, nggak nyampe lah 250 sampai 300 lah, taruhlah 350 paling mahal ini. Sama listriknya paling sebulan juga habis 500 yo. Bertiga kan 150-an. Ini bener-bener kayak gimana yo, bisnis atau apa? Maksud yo tinggal di asramanya di sebelah kantor gitu yang udah direnov, karena dulu kan pernah digugat karena asramanya nggak layak. Bangetan guys, bener-bener.
Terus ini juga masih nyari cara untuk pindah, udah tak kasih sedikit masukan juga untuk teman-teman semuanya yang menonton. Mohon doanya, mudah-mudahan masnya ini bisa pindah dengan mudah yo, terus mendapat solusi ketiga-tiganya yo. Aku sih nyaranin untuk pindah asrama atau yuk wes pindah pabrik aja nggak apa-apa, pokoknya doakan mudah-mudahan dapat solusi yang terbaik. Dan pesan yang saya sampaikan untuk teman-teman semuanya, tetap hati-hati dalam tanda tangan, terus kita harus teliti juga, misal ada kekurangan gaji kita protes aja nggak apa-apa. Kalau misal ternyata itu beneran kurang dan gajinya nggak beres, nggak mau jujur, ya wes apa boleh buat, karena emang udah nggak baik orangnya kan. Yo keputusan ada di tangan teman-teman masing-masing, pasti teman-teman udah tahu kan harus gimana. Ya wes, terima kasih udah menonton sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf banget ini ngomongnya belepotan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Buat yang mau tanya-tanya, boleh tanya-tanya. Sebenarnya tanya-tanya sih ke shelter-shelter aja ya, jangan ke saya. Tapi ke saya juga boleh deh, nggak apa-apa, nanti tak jawab setauku. Yowes, kalau mau ngeluh-ngeluh juga boleh. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Oh ya, ini aku mau bikin video mengenai tips nyaman kerja di Korea. Ikuti terus. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.